Perkenalkan, nama saya Grace Surya Uliarta dengan NIM 11S25004. Di sini saya akan menjelaskan tugas latihan dan tugas praktikum dari mata kuliah pemrograman prosedural dengan topik pointer to function and callback. Di sini saya akan menjelaskan latihan terbimbingnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama yaitu dasar pointer to function. Jadi, program ini adalah contoh kalkulator sederhana yang memakai function pointer di bahasa C. Di awal ada beberapa fungsi seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, yang masing-masing menerima dua angka, integer A dan B. Integer A dan B, dan mengembalikan hasilnya. Di dalam main, program meminta pengguna memilih operasi dan memasukkan dua angka, lalu dideklarasikan sebuah pointer ke fungsi dengan bentuk integer operasi. Dengan bentuk integer operasi. Yang artinya pointer ini bisa menunjukkan ke fungsi manapun yang punya dua parameter integer dan mengembalikan integer. Berdasarkan pilihan user, pointer operasi diarahkan ke salah satu fungsi menggunakan switch. Setelah pointer menunjuk ke fungsi yang sesuai, program tidak langsung memanggil fungsi aslinya, tapi memanggil lewat pointer dengan operasi XY. Operasi X yang dimaksud yaitu pada bagian ini, yaitu memanggil fungsi lewat pointer. Ini membuat kode jadi lebih fleksibel karena satu pointer bisa dipakai untuk banyak fungsi tanpa harus memanggil satu persatu secara langsung. Konsep ini sering dipakai di program yang lebih kompleks, misalnya untuk membuat sistem menu callback atau logika yang bisa berubah-ubah tanpa mengubah struktur dalam program. Jadi intinya function to pointer ini bikin program lebih dinamis dan rapi. Yang kedua yaitu implementasi callback. Ini merupakan latihan kedua yang dimana program ini menjelaskan konsep callback di bahasa C, yaitu ketika sebuah fungsi bisa menerima fungsi lain sebagai parameter. Di sini dua fungsi utama Di sini dua fungsi utamanya yaitu add dan subtract, yang masing-masing melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Lalu ada fungsi execute yang jadi inti karena dia menerima pointer ke fungsi sebagai parameter PF. PF yang dimaksud yaitu seperti ini. Parameter PF. Artinya execute bisa menjalankan fungsi apapun yang dikirim ke dia selama tipe parameternya masih sama. Di dalam execute, fungsi tersebut dipanggil lewat pfxy yang dipanggil di sini. Jadi seolah-olah execute menjalankan perintah dari fungsi yang dikirim tadi. Di bagian main ada dua skenario, yaitu skenario pertama itu callback menggunakan fungsi add, dan skenario yang kedua yaitu callback menggunakan fungsi subtract secara langsung. Jadi pertama pointer PF diarahkan ke fungsi add lalu dikirim ke execute sehingga hasilnya adalah penjumlahan. Kedua yaitu fungsi subtract. Ini fungsi subtract secara langsung dikirim sebagai parameter lewat pointer terlebih dahulu, tapi tetap bisa karena nama fungsi sudah dianggap sebagai alamat. Intinya konsep callback ini bikin program lebih fleksibel dan reusable karena satu fungsi seperti execute bisa dipakai untuk berbagai operasi tanpa harus diubah-ubah isi kodenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas mandiri. Yang pertama yaitu kalkulator dinamis dengan array of function pointers. Kita lihat di sini terdapat float pada baris keempat
float add, yaitu ini merupakan fungsi matematika, semuanya pakai float. Jadi ini merupakan fungsi untuk melakukan operasi penjumlahan, di mana fungsi ini menerima dua parameter bertipe float, yaitu bilangan desimal A dan B. Penggunaan float ini memungkinkan program menghitung angka pecahan, bukan hanya bilangan bulat saja. Di sini ada return A plus B. Baris ini mengembalikan hasil dari penjumlahan A dan B ke bagian program yang memanggil fungsi ini. Jadi fungsi ini tidak hanya menghitung tetapi juga memberikan hasilnya kembali. Di sini ada float, subtract, float A dan B. Fungsi ini digunakan melakukan pengurangan antara dua angka. Lalu di sini return A dan B-nya yaitu mengembalikan hasil pengurangan dari A dikurangi B. Float multiply pada baris ke-12 yaitu fungsi berfungsi untuk melakukan perkalian dua angka lalu mengembalikan hasil perkalian A dan B. Pada float divide float A dan float B ini fungsi digunakan untuk melakukan pembagian dua angka. Lalu baris ini melakukan pengecekan apakah nilai B sama dengan 0. Ini penting karena dalam matematika pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan dan bisa menyebabkan error dalam program. Printf error tidak bisa dibagi dengan 0. Jika B bernilai 0, maka program akan menampilkan pesan error agar user tahu bahwa inputnya tidak balik. Lalu di sini return. Di sini jika terjadi error, fungsi mengembalikan nilai 0 sebagai nilai default agar program tetap berjalan. Lalu return upper B artinya jika ada masalah dalam kurung bukan 0, maka fungsi akan mengembalikan hasil pembagian. Kita ke integer main. Kita lihat di sini ada float x, y hasil. Ini merupakan variabel x dan y digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh user. Variabel hasil digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan dari operasi matematika yang dipilih. Integer pilihan digunakan untuk menyimpan pilihan menu dari user, misalnya memilih, tambah, kurang, kali, atau bagi. Float operasi ini merupakan bagian paling penting dari program ini, yaitu baris ini mendeklarasikan sebuah array yang berisi pointer ke fungsi. Jadi artinya array ini tidak menyimpan angka tetapi menyimpan alamat fungsi. Jadi program ini merupakan kalkulator sederhana yang menggunakan array of function pointers. Jadi pemilihan operasi tidak lagi pakai if atau switch, tapi langsung berdasarkan indeks. Di awal dibuat 4 fungsi, yaitu ada add, subtract, multiply, dan divide. Yang semuanya punya format sama, yaitu dua parameter float dan return float. Di dalam main dibuat array operasi yang berisi keempat fungsi tersebut, artinya setiap indeks dalam array mewakili satu operasi. Misalnya indeksnya 0 untuk tambah, 1 untuk kurang, dan seterusnya. Program lalu menampilkan menu dan meminta user memasukkan pilihan serta dua angka. Setelah user memasukkan data, program langsung memanggil fungsi dari array dengan cara operasi. Jadi angka dimasukkan user akan menentukan fungsi mana yang dijalankan tanpa perlu percobaan logika seperti if else atau switch. Ini membuat kode ringkas dan juga fleksibel. Misalnya kalau mau tambah operasi baru, tinggal menambahkan fungsi dan memasukkannya ke array. Konsep ini sering dipakai untuk program yang banyak pilihan dinamis, seperti menu aplikasi atau sistem modular. Kita akan coba untuk menjalankan program ini. Kita diminta untuk memasukkan pilihan 0-3. Kita akan masukkan 2. Kita disuruh memasukkan 2 angka, yaitu kita masukkan angka 5, lalu
angka 9. Jadi 5 dan 9 ini merupakan hasil kalinya, yaitu 5 9 kali 5 merupakan 45. Saya akan lanjut ke tugas praktikum yang kedua, yaitu sistem filter array data atau advanced callback. Kita lihat pada program ini terdapat integer is genap yang merupakan fungsi untuk mengecek apakah suatu angka adalah bilangan genap menggunakan operasi modulus persen untuk melihat sisa pembagian dengan 2. Jika angka persen 2 di sini, jika angka persen 2 sama dengan 0, berarti angkanya genap mengembalikan nilai 1 true jika genap dan 0 false. Jika tidak, fungsi ini digunakan sebagai callback atau fungsi yang dipanggil oleh fungsi lain. Di sini ada integer is ganjil atau integer angka, di mana fungsi ini untuk mengecek apakah angka termasuk bilangan ganjil. Jika persen 2 terdapat tanda seru sama dengan 0, berarti angka ganjil mengembalikan nilai 1 true jika ganjil dan 0 jika false. Jika digunakan sebagai alternatif kondisi dalam filtering. Di sini ada integer is positif atau integer angka, di mana fungsi ini mengecek apakah angka bernilai positif. Jika angka lebih besar dari 0, sini angka lebih besar dari 0, maka fungsi mengembalikan satu yaitu true. Jika angka 0 atau negatif, maka mengembalikan 0 atau false. Memberikan variasi kondisi selain genap dan ganjil. Di sini terdapat void filter array, di mana fungsi utama untuk melakukan penyaringan atau filter pada array. Parameter array berisi data yang akan diproses. Parameter size menunjukkan jumlah elemen array. Parameter kondisi integer yaitu pointer ke fungsi atau callback. Fungsi ini bersifat fleksibel karena bisa menerima berbagai kondisi tanpa perlu diubah. Di sini terdapat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil size. Ini merupakan perulangan untuk mengakses semua elemen array satu persatu, dimulai dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Di sini ada if kondisi, di mana fungsi ini memanggil kondisi pada setiap elemen array. Misalnya menggunakan is genap atau is ganjil, atau is positif. Jika hasilnya true 1, maka elemen memenuhi syarat. Lalu di sini terdapat printf %d, menampilkan elemen array yang memenuhi kondisi, yaitu %d digunakan untuk mencetak bilangan bulat, ditambah spasi agar lebih. Lalu printn di sini yaitu digunakan untuk pindah ke baris baru setelah semua elemen ditampilkan, membuat output lebih terstruktur dan mudah dibaca. Kita akan mencoba untuk merun kode ini. Di sini data genapnya yaitu 2, 8, 0, dan 12. Data ganjilnya -5, -3, dan 9. Diberikan juga data positif yaitu 2, 8, 9, dan 12. Sekian yang dapat saya jelaskan dari tugas praktikum. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Terima kasih.